Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib nuwasil fi qiraati kitab Nuzhatin Nadar fi tawdih nukhbatil fikar lil hafidh Abil Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala al-mutawaffa sanah 852 al-Hijratin Nabawiyah. Masih dalam pembahasan mengenai as-sahih, di mana beliau rahimahullahu taala membahas mengenai al-mufadalah, perbandingan antara as-sahihain, antara Bukhari dan Muslim. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan tentang asahul asanid, di mana beliau rahimahullahu taala menyebutkan secara umum ada tiga tingkatan ya, ada tiga tingkatan dalam maratibus sihah. Di tingkatan yang pertama, ini adalah tingkatan yang diitlakkan oleh para ulama sebagai asahul asanid, ya, seperti Az-Zuhri an Salim an Ibnu Umar dan seterusnya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu riwayat Buraid bin Abdullah bin Abi Burda an jaddihi, Hammad bin Salam an Sabit an Anas dan seterusnya. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga ada riwayat Suhail bin Abi Saleh dan an Abi Hurairah. Taib qala rahimahullahu taala wa yaltahiqu bihadza tafadul, atau ini sudah ya, tentang ikhtilaf atau khilaf di kalangan para ulama berkenaan dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana yang paling rajih di antara, yang mana yang paling sahih di antara kedua kitab ini. Kita sudah sebutkan ada 4 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, dan ini merupakan pendapat jumhur al ulama, bahwa Sahih Bukhari itu asah min Sahih Muslim. Kemudian pendapat yang kedua bahwa Sahih Muslim asah min Sahih Al-Bukhari. Ya, pendapat yang ketiga adalah menyamakan, yakni sama tingkatannya antara Bukhari dan Muslim, dan pendapat yang keempat adalah at-tawaqquf. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala, setelah menyebutkan merajihkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim, ya. Beliau kemudian menyanggah ya pendapat yang kedua, yakni pendapat yang dinisbatkan kepada sebagian magharibah dan juga merupakan pendapat Abu Ali An-Naisaburi, guru dari Imamul Hakim, yang mengatakan bahwa Muslim lebih sahih dibandingkan Sahih Al-Bukhari. Setelah beliau menyanggah secara umum, beliau kemudian memberikan sanggahan secara terperinci. Taib. Mengapa Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim? Sudah disebutkan di awal pertemuan bahwa syurutus sihah itu ada 5. Syurutus sihah ada 5. Yang pertama adalah ittisalus sanad. Ittisal as-sanad. Yang kedua dan yang ketiga adalah masalah perawi. Adalah turwat dan dhabtur ruwat. Kemudian yang keempat dan yang kelima berkenaan dengan hadis. Hadisnya secara utuh, yaitu ada musyudzud dan ada mu'allal. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala akan membahas keunggulan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim dari 3 sisi. Dari 3 sisi ini. Sisi yang pertama dari sisi ittisalut sanad, bahwa Sahih Bukhari secara umum lebih muttasil dibandingkan Sahih Muslim. Kemudian sisi yang kedua dari sisi perawinya, bahwa rawi-rawi Bukhari Muslim secara umum lebih thiqah dibandingkan rawi-rawi dalam Sahih Muslim. Dan jenis yang ketiga sisi yang ketiga, bahwa hadis-hadis dalam Sahih Bukhari secara umum lebih sahih dibandingkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim. Nah, ini akan beliau jabarkan. Kata beliau rahimahullahu taala, amma rujuhanuhu min haitsul ittisal. Adapun ya dari sisi ittisalus sanad, ya dari sisi ittisalus sanad, Sahih Bukhari lebih ittisal, lebih muttasil, hadis-hadis dalam Sahih Bukhari lebih muttasil dibandingkan Sahih Muslim. Tapi sebelum kita lanjut, dan ini sudah pernah kita isyaratkan juga sebelumnya, seingat saya, bahwa di sini kita berbicara mengenai hadis-hadis secara umum, yakni secara umum Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita tidak berbicara mengenai afradul hadis, satu persatu hadis. Kenapa? Karena ditemukan ada satu hadis dalam Sahih Muslim
yang lebih sahih dibandingkan satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Yani kita tidak berbicara mengenai satu perbandingan satu per satu hadis, tapi kita berbicara mengenai kesahihan Sahih Bukhari secara umum dari tiga sudut pandang ini. Dari sisi ittisalus sanad, yang kedua dari sisi ruwat, dan yang ketiga dari sisi apa? Hadis-hadis yang muntaqadah. Al-muntaqadah, hadis-hadis yang dikritik padanya tentang keabsahan hadisnya. Qala rahimahullah, pada sisi yang pertama, amma rujuhanuhu min haitsul ittisal falishtiratihi ay yakuna rawi qad sabata lahu liqa'u marra wa anhu walau marratan. Waqtafa Muslimun bimutlaqil mu'asarati wa alzama al-Bukhariyya bi annahu yahtaju alla yaqbal al-an'anata aslan. Baik. Puan sebentar. Summa qala rahimahullahu taala, sisi yang pertama, Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim dikarenakan dari sisi ittisal, ya, lebih muttasil dibandingkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim, dikarenakan Al-Bukhari rahimahullah falishtiratihi, yakni kembali kepada Al-Bukhari, karena Al-Bukhari rahimahullah mempersyaratkan pada perawinya, ya, qad sabata lahu liqa'un marwa anhu walau marrah. Beliau mempersyaratkan bahwa setiap perawi itu sudah pernah mendengar, sudah pernah liqa. Yang dimaksud dengan liqa di sini adalah as-sama. Yang dimaksud dengan liqa di sini adalah as-sama. Yani qad sabata lahu liqa'un, qad sabata lahu sama. Sudah terbukti, ya, sudah ada bukti yang jelas bahwa dia pernah mendengar hadis dari orang yang dia riwayatkan di atasnya, yakni gurunya dalam sanad, walau marrotan, walaupun cuma satu kali. Ya. Waqtafa Muslimun bimutlaqil mu'asarah. Sementara Imam Muslim mencukupkan yang penting semasa. Yani yang dimaksud dengan mutlaqul mu'asarah adalah imkanul liqa, memungkinkan untuk berjumpa. Satu masa memungkinkan untuk berjumpa. Yang dimaksud dengan mutlaqil mu'asarah artinya gurunya, tahun meninggal gurunya, ketika dicek dengan tahun lahir muridnya, ini memungkinkan mereka berjumpa. Misalnya gurunya wafat tahun misalnya 200 atau misalnya tahun 150. Gurunya wafat tahun 150 dan dia lahir tahun 120. Maka berarti ketika gurunya meninggal, dia sudah berusia 30 tahun. Sangat memungkinkan tentunya. Sangat memungkinkan. Taib, ini yang dimaksud dengan mutlaqil mu'asarah. Satu masa. Nah, jadi sisi yang pertama yang disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah perbedaan manhajiyah Bukhari dan Muslim dalam menyikapi hadis an-anah. Hadis yang di dalamnya terdapat atau sanad yang padanya terdapat an-anah. Kalau misalnya dalam sanad digunakan kata haddatsana, akhbarona, sami'tu dan semacamnya, itu tidak ada masalah. Itu jelas tersambung selama dia bukan kadzab. Namun yang menjadi perbedaan yang sangat mencolok antara Bukhari dan Muslim adalah dalam menyikapi ketika seorang perawi meriwayatkan dari gurunya dengan menggunakan an di dalam sanad. Fulan an fulan. Ketika si perawi menggunakan an, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kalau Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan selama keduanya ini an B misalnya, A dari B pakai an, ya, atau pakai kola, annahu qol, bahwa dia berkata, mau pakai an atau pakai kola, kata Imam Muslim selama keduanya ini muasarah, yakni satu masa, memungkinkan berjumpa, ya, imkanul liqa, memungkinkan berjumpa, baik dari sisi usia maupun dari sisi tempat tinggal misalnya. Imkanul liqa, sangat memungkinkan berjumpa, maka Imam Muslim mengatakan ini yuhmalu ala ittisal. Maka hadis an-ana yang pakai an ini itu dianggap bersambung saja. Dihukumi apa? Bersambung. Sementara Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan tidak. Kalau dia pakai an, maka itu tidak bersambung. Dihukumi apa? Dihukumi munqati.
dihukumi terputus sampai apa? Sampai ada bukti nyata dari riwayat lain atau dari hadis yang lain atau di mana saja keterangan yang menunjukkan bahwasanya A pernah mendengar hadis dari B walaupun cuma satu kali. Walaupun cuma satu kali. Namanya subutul liqa walau marrah. Jadi Imam Al-Bukhari mempersyaratkan subutul liqa walau marratan. Mempersyaratkan harus ada sama walaupun cuma satu kali. Sementara pendapat Imam Muslim mengatakan apa? Yang penting imkanul liqa, mungkin berjumpa secara hitung-hitungan di atas kertas mungkin berjumpa, ya sudah dianggap berjumpa. Walaupun tidak ada penegasan dia mendengar dari gurunya. Tapi tentunya dari sudut pandang ini kita bisa melihat bahwa syaratnya Al-Bukhari lebih sahih, lebih apa sanadnya Bukhari itu sanad-sanadnya dalam Sahih Bukhari lebih muttasil dibandingkan Sahih Muslim. Sanad-sanad dalam Sahih Bukhari lebih muttasil karena lebih kuat persyaratannya. Jelas ya? Dibandingkan Sahih Muslim. Taib. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah sedikit keluar dari pembahasan ini, di mana Imam Muslim rahimahullahu taala ketika mentakrir pendapatnya ini, ketika beliau mentakrir memantapkan dan menjelaskan pendapatnya bahwasanya an-ana itu yang penting sudah imkanul liqa itu sudah cukup dianggap mendengar walaupun tidak ada pemastian, ya. Wa alzamal Bukhari bi annahu yahtaju alla yaqbala al-an'anata aslan. Dan Imam Muslim rahimahullahu taala mengilzam Al-Bukhari, mengharuskan Al-Bukhari bahwa kalau memang dipersyaratkan setiap an-anah itu harus pakai apa namanya? harus ada yusarrihu bis sama walau marrah, subutul liqa walau marrah, maka konsekuensinya kalau begitu an-anah tidak ada yang diterima. Ya, tidak ada yang diterima. Baik, sebelumnya wallahu taala alam bisawab, ya di mana apa yang dimaksud di sini oleh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Imam Muslim mengilzam Bukhari. Wallahu alam apakah apa namanya di mana di sini Imam Muslim rahimahullah mengilzam Al-Bukhari karena tidak ada bukti jelas ataupun pernyataan tegas menyebutkan nama Al-Bukhari. Ya, kalau yang dimaksud di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah apa yang dipaparkan panjang lebar oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, di mana kitab Muqaddimah Sahih Muslim ini dikatakan bisa dianggap sebagai kitab-kitab awal yang menulis dalam masalah mustalahul hadis. Dalam mustalahul hadis. Jadi kitab Muqaddimah Sahih Muslim itu buku mustalah. Nah, dengan tariqah tentunya mutaqaddimin. Kalau yang dimaksudkan adalah pemaparan Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ya, di mana Imam Muslim rahimahullah betul-betul apa namanya mentakwid masalah ini bahwa an-ana itu fi hukmil ittisal selama hitung-hitungan di atas kertas imkanul liqa. Ya, dan beliau menyanggah semua orang yang mereka yang mempersyaratkan harus subutul liqa walau marrah. Bahkan di sini Imam Muslim menggunakan kata-kata yang agak keras. Kata-kata yang agak keras dan agak tegas. Ya, menyanggah mereka yang berpendapat demikian. Di sini wallahu alam kalau yang dimaksudkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah apa yang tersebut dalam Sahih Muslim itu, ya maka di sini nampaknya Ibnu Hajar rahimahullah merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa yang disanggah oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim adalah Imamul Bukhari. Ya. Wa illa pada kenyataannya para ulama berbeda pendapat mengenai siapa sih yang dibantah oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim itu. Memang masalahnya masalah ini, masalah an-anah. Masalah an-anah apakah fi hukmil ittisal atau tidak? Apakah yuhkamu alaihi bil ittisal atau inqita'? Memang itu masalahnya yang beliau paparkan dalam Sahih Muslim. Ya. Nah, karena itulah para ulama berbeda pendapat mengenai siapa sih yang dibantah oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya. Ada yang mengatakan bahwa yang dibantah oleh Imam Muslim adalah siapa? Imamul Bukhari. Dan ini kelihatannya kalau itu yang dimaksud oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, wallahu alam, ya, kita nggak tahu sebetulnya ada karya tulis lain. Tapi kalau itu yang dimaksudkan oleh Ibnu Hajar di sini bahwa Imam Muslim mengilzam Al-Bukhari yakni dalam Muqaddimah Sahih Muslim, maka di sini zahirnya Ibnu Hajar menguatkan pendapat ini bahwa yang disanggah oleh Imam Muslim adalah gurunya sendiri, Imam Al-Bukhari. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan yang disanggah oleh Imam Muslim bukan Imam Al-Bukhari, melainkan Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini ini gurunya Imam Al-Bukhari. Dan mazhabnya Ali ibn al-Madini dalam masalah an-anah itu sama seperti Al-Bukhari, yaitu subutul liqa wal marrah. Bahkan para ulama mengatakan kemungkinan Imam Al-Bukhari rahimahullah mengambil manhajiyah beliau ini dari Ali ibn al-Madini, yakni mempersyaratkan subutul liqa walau marrah pada semua sanad yang an-anah. Semua sanad an-anah.
Pendapat yang ketiga ada yang mengatakan bahwa yang dibantah oleh Imam Muslim rahimahullah adalah ta'ifatun minal Jahmiyah. Ada sebagian sekte pecahan Jahmiyah yang apa namanya uh, meyakini atau berpendapat dengan pendapat ini. Ya, berpendapat dengan pendapat ini. Nah, yaitu harus subutul liqa walau marrah. Ya, ini mirip sama seperti pendapatnya Al-Bukhari, cuman maksudnya tulisan itu dikarang khusus untuk mereka. Sanggahan itu diarahkan kepada sebagian sekte Jahmiyah. Ya, jadi ini masalahnya bukan masalah jenis kesalahannya ya. Kalau jenis sanggahannya, maka sanggahan Imam Muslim itu mencakup semuanya. Ali bin Madini, Imam Al-Bukhari, sekelompok dari Ta'ifatul minal Jahmiyah atau yang lainnya. Itu masuk semua pada sanggahannya Imam Muslim. Cuman secara spesifik bahasa-bahasa yang digunakan di situ oleh Imam Muslim, sanggahan itu dalam Muqaddimah Sahih Muslim secara spesifik ditujukan ke siapa? Nah, ini pendapat sebagian ulama mengatakan Ta'ifatul minal Jahmiyah. Ya, dan ini dirajihkan oleh sebagian masyayikh. Ini dirajihkan oleh sebagian masyayikh. Nah, ala kulihal, ini pendapat-pendapat yang ada ya, dan kenapa sebagian ulama mengatakan yang dibantah di sini adalah Ali ibnul Madini mungkin, ataukah Ta'ifatu minal Yahud, Ta'ifatu minal Jahmiyah, yang jelas bukan Imam Al-Bukhari. Sebagian memandang karena bahasa yang digunakan oleh Imam Muslim rahimahullah itu agak tegas, agak cenderung keras lah untuk ukuran ulama mutaqaddimin terdahulu. Bahkan apa namanya? Sebagian masyayikh menyebutkan bahwa di sini nampak jati diri dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Karena selama ini mungkin kita hanya mengenal Imam Muslim rahimahullah dari membawakan hadis-hadis dan seterusnya, tapi dari sisi manhajiyah beliau, ya, di sini kita lihat betapa beliau menggunakan kata-kata yang tegas, bahkan cenderung pedas dalam Muqaddimah Sahih Muslim itu. Karena itulah banyak yang beranggapan bukan Al-Bukhari ini. Tidak mungkin beliau bantah dengan bahasa seperti ini gurunya. Padahal Bukhari yang ya yani ba'da fadlun minallah, ya Bukhari merupakan sebab dia menjadi seperti itu. Maka kelihatannya kecil kemungkinan beliau mengarahkan bahasa-bahasa seperti itu kepada gurunya sendiri. Ya, ini alasan mengapa sebagian mengarahkan kepada bahwa ini yang dimaksud adalah Ta'ifatu minal Jahmiyah. Ala kulli hal, di dalam Muqaddimah Sahih Muslim, beliau rahimahullahu taala membawakan contoh-contoh an-anah. Hadis-hadis an-anah yang apa? Yang ini sahih. Kata Imam Muslim ini contoh-contoh hadis yang pakai an-anah ini. Ini semua ulama sepakat ini sahih. Ya. Kalau kamu mengatakan bahwasanya setiap an-anah harus subutul liqa wal marrah, maka konsekuensinya kamu tolak semua ini nih. Nah, begitu. Ini kata beliau, wa alzamal Bukhari bi annahu yahtaju alla yaqbal al-an'ana aslan. Ya, jadi beliau berdalil ya, menurut Ibnu Hajar ya, beliau berdalil membantah Al-Bukhari menurut Ibnu Hajar, membantah Al-Bukhari bahwa kelazimannya kalau dipersyaratkan subutul liqa wal marrah pada setiap an-anah, nih rentetan hadis-hadis mu'an-anah yang para ulama sepakat akan sahihannya tapi tidak ada subutul liqa, kata Imam Muslim rahimahullah. Nah, apa jawaban Ibnu Hajar rahimahullahu taala? Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar menguatkan mazhabnya Al-Bukhari dalam masalah ini sebagaimana yang akan datang nanti dalam pembahasan an-anah dalam Nuzhatun Nadhar. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah merojihkan pendapatnya Al-Bukhari rahimahullah bahwa harus subutul liqa. Kata beliau wa ma alzamahu bihi laisa bilazim li'anna rawiya idza sabata lahu al-liqa'u marratan la yajri fi riwayatihi ihtimalu alla yakuna sami' li'annahu yalzamu min jaryanihi ay yakuna mudallisan wal mas'alatu mafruḍatun fi ghairil mudallis. Ya, kata Ibnu Hajar rahimahullah menjawab ya apa namanya ilzam yang ditujukan oleh Imam Muslim kepada Imam Al-Bukhari menurut Ibnu Hajar adalah kata beliau apa yang diilzam oleh Imam Muslim kepada Al-Bukhari itu tidak lazim. Yani tidak mesti setiap hadis yang ada an-ana harus subutul liqa. Enggak mesti. Kenapa? Karena seorang perawi kata beliau li'anna rawi kalau sudah sabit liqa'nya walaupun satu kali, dan ini yang diinginkan oleh Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari bukan menginginkan setiap an-ana harus ada subutul liqa. Enggak. Al-Bukhari cuma inginkan untuk satu rawi A dari rawi B cukup subutul liqa walaupun satu kali. Sisanya mau pakai an yang lain terserah. Di jalan lain, di hadis yang lain pakai an terserah. Yang penting ada satu jalan yang menunjukkan dia pernah mendengar, walaupun cuma satu jalan. Ya, maka kata beliau karena rawi kalau sudah sebut liqa'nya walau marratan, maka ini tidak perlu diperlakukan, maka tidak akan yajri. Ya, tidak akan ada ihtimal dalam semua riwayat-riwayatnya lain bahwa dia tidak mendengar dari gurunya. Enggak ada lagi.
Sudah hilang ihtimal bahwa dia tidak mendengar. Kenapa? Sudah ada bukti dia mendengar walaupun satu kali. Di hadis A, di jalan A. Maka dia meriwayatkan hadis 100 hadis yang lainnya, 1000 jalan yang lainnya, semua pakaian, tidak ada masalah. Kenapa? Sudah subutul liqa wal marrah. Sudah dianggap semua mendengar. Ya. Jadi seakan-akan Imam Muslim rahimahullahu taala mengilzam, yakni kalau kamu haruskan pakai sami itu haddatsana subutul liqa, ya, pada anak-anak berarti setiap ada anak-anak harus subutul liqa. Setiap ada anak-anak harus subutul liqa. Dan ini kata Ibnu Hajar laisa bilazim, bukan ini yang diinginkan oleh Al-Bukhari. Yang diinginkan oleh Al-Bukhari cukup satu tempat saja, mewakili yang lain. Nah, kata beliau, li'annahu yalzamu min jaryanihi an yakuna mudallisan. Kata beliau, ya, kapan dia sebutul liqa walau marratan, maka di riwayat-riwayat yang lain la yajri ihtimalu alla yakuna sami. Tidak akan ada lagi kemungkinan bahwa dia tidak mendengar. Kenapa? Karena seandainya masih ada kemungkinan dia tidak mendengar, di sini sudah ada bukti dia mendengar. Kemudian riwayat-riwayat lain ada kemungkinan dia tidak mendengar, maka ini masuk dalam pembahasan mudallis. Dia menjadi seorang mudallis. Wal mas'alatu mafruḍatun fi ghairil mudallis. Sementara pokok pembahasan asal masalah yang dibahas antara Bukhari dan Muslim ini tidak berbicara mengenai mudallis. Yakni seorang mudallis pakai an. Apa hukumnya? Afwan, selain rawi yang bukan mudallis pakai an, bukan mudallis, bukan mursil pakai an. Apa hukumnya? Itu yang menjadi pokok ikhtilaf antara Bukhari dan Muslim. Jelas sampai sini? Jadi pada dasarnya keluar permasalahan mudallis, bukan permasalahan tadlis ini. Taib, ini kalam dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membela atau menyanggah Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Jelas sampai sini? Ini pahami kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi Imam Muslim mengatakan konsekuensinya setiap setiap kali kamu dapat rawi ini harus ada bukti. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, enggak harus ada bukti pada semuanya. Cukup satu jalan saja. Karena kapan sudah ada satu jalan dia pakai haddatsana, akhbarana dan semacamnya, subutul liqa, maka ini menghilangkan ihtimal dia tidak mendengar di jalan-jalan lain. Semua kemungkinan dia tidak mendengar hilang semuanya. Ya. Jelas sampai sini ya? Seharusnya hilang gitu. Karena seandainya tidak hilang, nanti masuknya dalam pembahasan tadlis. Sementara asal pembahasan antara Bukhari dan Muslim bukan dalam masalah hadis seorang mudallis, bukan pembahasannya dalam anas seorang mudallis, bukan. Ini asal masalah yang dibahas adalah pada selain mudallis dan mursil. Pada selain tadlis dan mursal al-khafi. Taib. Kemudian sebagian masyayikh seperti Syekh Abdul Hamid bin Gulamillah rahmati hafizahullahu taala ketika menjelaskan mensyarah muqaddimah Sahih Muslim ini, beliau menyebutkan, dan ini juga disebutkan oleh para masyayikh yang lain dalam syarah Sahih Muslim, muqaddimah Sahih Muslim, bahwa contoh-contoh yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimahnya juga tidak semuanya tidak benar gitu. Maksudnya beliau membawakan contoh-contoh, nih ada hadis yang semua ulama sepakat sahihnya, tapi di sini pakai an-anah dan tidak ada bukti bahwa dia ini mendengar walaupun satu kali. Ini kalimat Imam Muslim tidak ada bukti, ini fihi nadhar. Kenapa? Karena para ulama yang datang setelahnya setelah menjelaskan bahwa semua contoh-contoh an-anah yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di sini telah sabit subutul liqa wal marrah. Sahih subutul liqa wal marrah pada an-anah itu di jalan yang lain. Nah, yang lebih ajaib lagi seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, yang lebih ajaib lagi adalah sebagian jalan-jalan itu diriwayatkan sendiri oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim pakai haddatsana, pakai sigatut tahdits. Kemudian di muqaddimah beliau mengatakan tidak ada subutul liqa, padahal beliau sendiri riwayatkan dengan subutul liqa di dalam Sahih Muslim. Jadi kelihatannya beliau lupa atau bagaimana. Ala kulli hal, ini sedikit tambahan saja karena Al-Bukhari Ibnu Hajar rahimahullah menyinggung masalah ini dan mungkin tepat kalau kita bahas di sini. Insyaallah taala kita akan bahas ulang masalah ini dalam hukum an-anah, Taib. Dari sisi yang pertama, Bukhari lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim dari sisi ittisal, lebih muttasil karena syarat Bukhari lebih ketat. Ya, dan para ulama berbeda pendapat apakah syarat ittisal ini, subutul liqa wal marrah, hanya menjadi syarat Bukhari dalam Sahih Bukhari saja, hanya menjadi syarat sahih dalam Sahih Bukhari saja, atau syarat sahih untuk semua hadis sahih di luar Bukhari juga. Ya, yang direjehkan oleh sebagian ulama bahwa ini adalah syarat hadis sahih secara mutlak menurut Al-Bukhari. Jadi menurut Imam Al-Bukhari, hadis sahih
tidak hadis dianggap muttasil sanadnya kalau subutul liqa wal marrah. Ini bukan hanya beliau persyaratkan dalam Sahih Bukhari, tapi juga beliau persyaratkan untuk hadis-hadis sahih di luar Bukhari Muslim, di karya tulis beliau yang lain. Seperti dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dalam Juz' Al-Qira'ah Khalfal Imam, dalam Khalqi Af'alil Ibad, dan dalam karya tulis Imam Al-Bukhari yang lain, ada juz' tentang birrul walidain. Kata para ulama, Imam Al-Bukhari mempersyaratkan subutul liqa wal marrah untuk semua hadis-hadis, walaupun di luar Bukhari Muslim. Ya, barulah beliau anggap sebagai hadis yang sahih. Taib, ini sisi yang pertama, ittisalus sanad. Bukhari lebih muttasil dibandingkan Muslim, otomatis Bukhari lebih sahih. Karena kita sudah sebutkan tadi ya, tiga sisi, tiga perkara. Ya, dari 5 syarat hadis sahih. Ittisal, masalah perawi, dan masalah kesahihan hadis. Nah, sekarang kita pindah ke masalah yang kedua, yaitu masalah adalah wadhabat ar-ruwat. Kata beliau, wa amma rujhanuhu min haitsul adalatu wadhabat. Adapun keunggulan Sahih Bukhari dari sisi adalah dan dhabatnya perawi, kata beliau, fali annar rijala alladzina tukullima fihim min rijali muslimin aktsaru adadan minar rijali alladzina tukullima fihim min rijalil Bukhari. Nah, ma'annal Bukhariya lam yukthir min ikhraji hadithihim bal ghalibuhum min syuyukhihi alladzina akhadha anhum wa ma rasa hadithahum bi khilafi Muslimin fil amrayn. Taib. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan tiga sisi. Al-Bukhari lebih unggul dibandingkan Muslim dalam masalah adalah dan dhabat perawi. Beliau menyebutkan tiga sisi keunggulan. Sisi keunggulan yang pertama, bahwa perawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari lebih sedikit ya dibandingkan rawi yang dikritik dalam Sahih Muslim. Rawi yang dikritik dalam Sahih Muslim lebih banyak dibandingkan apa? Rawi yang dikritik pada Sahih Al-Bukhari. Jelas ya? Baik. Para ulama menyebutkan bahwa jumlah perawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari, jumlah perawi yang dikritik, ini kalimat dikritik, perhatikan, kalimat dikritik bukan berarti kritikannya selalu benar. Yani yang penting dia dikritik karena adalahnya atau karena bobotnya. Intinya ada kritikan, baik kritikannya diterima atau tidak. Intinya dikritik. Nah, itu yang kita katakan di sini. Jadi kalimat dikritik bukan berarti kritikannya benar. Baik. Kalau kita melihat persentase jumlah perawi dalam Sahih Bukhari, sebagian ulama menyebutkan bahwa jumlah perawi, ya, jumlah perawi dalam Sahih Al-Bukhari itu ada sekitar 430-an perawi. Ya, ada bukan jumlah perawi. Jumlah perawi yang Al-Bukhari, jumlah perawi yang hanya merupakan rawi Bukhari, bukan rawi Muslim. Jadi kan ada rawi yang rawi Bukhari Muslim, yakni Bukhari meriwayatkannya, Muslim juga meriwayatkan hadisnya. Ada rawi-rawi yang Bukhari saja enggak diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak meriwayatkan dari mereka ini, dan ada rawi yang Muslim saja, Bukhari tidak meriwayatkan dari mereka ini. Jelas ya? Jadi ada rijalus sahihain, ada rawi yang Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan dari hadis-hadis mereka. Ada rawi yang Bukhari saja, rijalul Bukhari saja, di mana Muslim tidak pernah meriwayatkan hadis-hadis mereka. Demikian pula ada rijal Muslim saja, Bukhari tidak pernah meriwayatkan dari jalur mereka. Jelas ya? Nah, untuk Sahih Bukhari, ya, rawi-rawi yang rawi Bukhari saja yang bersendirian ya, Imam Muslim tidak meriwayatkan dari mereka. Jumlah perawi yang Bukhari bersendirian meriwayatkan dari mereka itu sekitar 430-an hadis. 430-an perawi. Ya, jadi bukan total perawi dalam Sahih Bukhari, bukan. Yang total perawi yang Bukhari sendirian meriwayatkannya tanpa Muslim. Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan dari orang ini, yaitu sekitar 430 orang perawi. Nah, dari 430 orang ini, sebelumnya kita tentunya tidak mempelajari, tidak membahas mengenai rijal Bukhari dan Muslim, yakni rawi-rawi yang mereka Bukhari meriwayatkan darinya, Muslim juga meriwayatkan darinya. Kita tidak bahas ini. Kenapa? Karena kita mau membandingkan Bukhari Muslim. Berarti kita hanya membahas jumlah perawi yang Bukhari sendirian dan Muslim sendirian. Kita tidak membahas rawi yang Bukhari Muslim. Karena kan nanti tidak jelas batasannya. Sekarang karena kita mau memperbandingkan, maka kita pilih rawi-rawi yang bersendirian masing-masing saja. Nah, jadi untuk Bukhari, rawi-rawi yang jumlah perawi yang Bukhari sendirian meriwayatkan darinya tanpa Imam Muslim ada sekitar 430 perawi. Ada sekitar 430 perawi. Nah, dari 430 perawi ini yang dikritik ada 80 orang. Sekali lagi, dikritik. Walaupun belum tentu kritikannya benar, tapi yang dikritik dari 430 orang ini ada 80 perawi.
yang dikritik. Jelas ya? Sementara jumlah perawi yang muslim sendiri yang meriwayatkannya, ya. Jumlah perawi yang muslim sendiri yang meriwayatkannya itu ada 600 hadis, ya, atau 620 perawi, afwan. Jumlah perawi yang Imam Muslim sendirian meriwayatkannya, Al-Bukhari tidak meriwayatkan dari mereka, itu sekitar 620 perawi. Nah, dari 620 perawi ini ada sekitar 160 perawi yang dikritik. Ya, ada sekitar 160 perawi yang dikritik. Jelas sampai sini ya? Jadi saya ulangi, jumlah perawi dalam Bukhari yang jumlah perawi yang hanya Al-Bukhari sendirian meriwayatkannya tanpa Muslim itu sekitar 430 hadis. 430 perawi. Ya, 430 perawi. Nah, dari 430 ini yang dikritik cuma 80. Sementara rawi-rawi yang Imam Muslim sendirian meriwayatkannya tanpa Al-Bukhari itu sekitar 620 perawi. Dari 620 perawi ini ada 160 perawi yang dikritik. Maka di sini kita lihat perbandingannya ya. Rawi-rawi yang dikritik dalam Sahih Muslim lebih banyak, ada 160. Sementara Bukhari cuma 80. Kata beliau di sini, "Fali annar rijala alladzina tukullima fihim min rijali muslimin aktsaru adadan minar rijali alladzina tukullima fihim min rijali Bukhari." Perawi yang dikritik dalam rijalnya Muslim lebih banyak dibandingkan perawi yang dikritik dari rijalnya Al-Bukhari. 80 banding 160. 80 pada Bukhari, nah 160 perawi pada Muslim. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ma'annal Bukhariya lam yuksir min ikhraji hadisihim. Sisi yang kedua bahwa Imam Al-Bukhari tidak banyak meriwayatkan apa rawi-rawi yang dikritik ini. Jadi 80 orang yang dikritik tadi itu hadisnya itu cuma sedikit dalam Sahih Bukhari. Sedikit dalam Sahih Bukhari. Ya, sedikit dalam Sahih Al-Bukhari. Sementara Imam Muslim, beliau dari 160 orang tadi yang dikritik, beliau banyak meriwayatkan hadis 160 orang ini. Ya, banyak meriwayatkan hadis 100 hadis 160 orang ini. Jelas ya? Jadi Al-Bukhari 80 orang yang dikritik ini mungkin satu orang cuma punya satu hadis dalam Sahih Bukhari. Satu hadis atau dua hadis sedikit sekali. Ya, yang dikritik dalam Sahih rawi-rawi yang dikritik dalam Sahih Bukhari. Mungkin bisa jadi satu orang cuma satu hadis, satu orang satu hadis atau mungkin ada yang dua, ada yang tiga, tapi sedikit. Berbeda dengan Imam Muslim, 160 hadis 160 perawi ini yang dikritik, ini riwayatnya dalam Sahih Muslim banyak. Ya, kata beliau di sini, ma'annal Bukhariya lam yuksir min ikhraji hadisihim. Ya, bahwa Imam Bukhari tidak banyak meriwayatkan hadis-hadis dari 80 orang tadi. Berbeda halnya dengan Imam Muslim. Ini sisi yang kedua. Sisi yang kedua. Jelas ya? Kemudian sisi yang ketiga, bal ghalibuhum min syuyukhihi alladziina akhadha anhum wa marasa hadithuhum. Sisi yang ketiga, bahwa 80 orang ini, kebanyakan dari 80 orang yang dikritik dalam Sahih Bukhari, kebanyakannya itu adalah tingkatan gurunya Bukhari langsung. Yang Al-Bukhari langsung mengambil ilmu darinya, wa marasa hadithahum, dan mengetahui betul hadis-hadis gurunya. Maksudnya begini, kalau saya punya seorang guru yang saya dekat dengannya, saya mengambil hadis-hadisnya, saya memarosah hadis-hadisnya, saya tahu mana hadis-hadis benarnya dia, mana hadis-hadis salahnya dia, terus datang orang lain, datang di zaman-zaman setelah saya, misalnya, datang orang mengkritik guru saya, siapa yang didahulukan? Orang yang mengkritik atau sayanya? Saya lebih kenal dengan guru saya. Saya tahu hadis-hadisnya, saya bisa bedakan mana hadis benarnya, mana hadis salahnya. Nah, Al-Bukhari ini, 80 orang itu, sudah jumlahnya cuma 80 orang, kebanyakannya pun dari gurunya Al-Bukhari. Dari tingkatan apa? Gurunya Al-Bukhari yang langsung Bukhari mengambil ilmu darinya, mengambil hadis darinya, mengambil riwayat darinya, dan beliau tahu betul hadis-hadis mereka. Maka kalau datang orang-orang di bawah seperti Imam Ad-Daraqutni mengkritik gurunya Al-Bukhari, ya tentunya yang mana lebih dahulukan? Al-Bukhari sendiri atau Ad-Daraqutni? Yani dia gurunya, dia muridnya langsung, dia paling paham tentang kondisi gurunya. Jadi bersamaan dengan jumlah yang sedikit, kebanyakan kritikan yang ditujukan kepada
Taib, qadarullah ternyata koneksinya bermasalah. Dari mana tadi terputus? Ikhwan, dari mana terputus tadi? Pembahasan apa? Yang Bollywood Pembahasannya Dari mana? yang Bollywood Syuyukhi, Ustaz. Golebu syuyukhi. Ya, sejak pertama kali atau sudah pengulangan? Karena saya baca 2 kali tadi itu. Sudah pengulangan, Ustaz. Sudah Sudah pengulangan. Taib. sampai Marosa, Ustaz. Oh iya. Taib. Sudah ya. Jadi poin yang ketiga, ya, poin yang ketiga. Nah, jadi poin yang ketiga bahwa kebanyakan dari 80 perawi itu yang dikritik pada Imam Al-Bukhari, kebanyakannya dari guru-gurunya Al-Bukhari sendiri. Saya nggak tahu dari mana terputus, nggak apa-apa saya ulang sedikit. Jadi kebanyakannya dari sendiri, di mana Al-Bukhari kenal betul gurunya, tahu hadis-hadis gurunya, dia bisa membedakan mana yang sahih dan yang tidak sahih dari hadis-hadis gurunya. Berbeda dengan Imam Muslim, kebanyakan dari 160 perawi itu, kebanyakannya tabaqatnya di atas Imam Muslim, yang Imam Muslim sendiri tidak bertemu dengannya. Sehingga beliau, istilahnya kalau kita bilang, ya ketika ada Daraqutni mengkritik, ya Imam Muslim secara umum ya sama-sama tidak pernah berjumpa. Daraqutni juga tidak pernah berjumpa, Muslim juga tidak pernah berjumpa. Berarti apa? Lebih besar masuknya dibandingkan pada guru-guru Imamul Bukhari secara langsung. Jelas ya? Kata beliau rahimahullahu taala, bal ghalibuhum min syuyukhihi alladziina akhadha anhum wa ma rasa haditsahum bi khilafi muslimin fil amrayn. Afwan sebentar. Nah, kata beliau berbeda dengan Imam Muslim pada kedua perkara tadi. Pada kedua perkara apa? Pada bi khilafi muslimin fil amrayn. Berbeda dengan Imam Muslim pada kedua perkara tadi. Ini perkara yang pertama bahwa apa namanya? Bukhari tidak banyak meriwayatkan dari 80 orang ini. Mungkin satu orang cuma 1-2 hadis paling banyak, ya. Sementara Muslim banyak meriwayatkan dari 160 orang ini. Kemudian yang kedua, kebanyakan rawi-rawi yang dikritik pada Bukhari gurunya, sementara Muslim bukan gurunya, tapi tabaqat di atasnya. Ini yang dimaksud bi khilafi muslimin fil amrain. Baik. Jadi ini 3 sisi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, 3 sisi yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, mengapa perawi Bukhari lebih kuat dalam dobatnya dibandingkan Muslim. Kemudian ada sisi yang keempat yang tidak disinggung di sini oleh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada sisi yang keempat bahwa pada sisi yang keempat rawi-rawi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, rawi-rawi tingkat kesikohan perawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu di tingkatan tertinggi, di tingkatan nomor 1. Ya, makanya tadi sempat saya singgung ya, ada 3 tingkatan sahih. Tingkatan yang pertama yang dikatakan oleh para ulama sebagai asahul asanid. Sebagai apa? Asahul asanid. Ini tingkatan tertinggi. Tingkatan yang kedua di bawahnya, tingkatan ketiga di bawahnya. Tingkatan kedua seperti Hammad bin Salamah, an Sabit an Anas. Tingkatan ketiga kayak Suhail bin Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah. Jelas ya? Nah, jadi ada tingkatan maratibus sihah itu. Maratib kesikohan hadis perawi ada 3 tingkatan. Nah, Al-Bukhari rahimahullah, ini sisi yang keempat sebagai tambahan. Al-Bukhari rahimahullah, kebanyakan dari 80 orang ini, 80 orang ini semuanya di tingkatan pertama. Kebanyakan rawi-rawi dalam Sahih Bukhari itu di tingkatan yang pertama, tingkatan yang tertinggi. Walaupun bukan asahul asanid, tapi perawinya tingkatan tinggi. Kesikohannya di tingkatan pertama. Ya. Walaupun bukan asahul asanid, tapi dia di tingkatan yang tertinggi. Jelas ya? Kadang beliau meriwayatkan di tingkatan yang kedua, tapi ini jumlahnya tidak banyak, sedikit. Ya, itu pun banyak juga beliau riwayatkan secara muallaq. Secara muallaq, yakni tanpa sanad. Dan ada juga sedikit dari tingkatan yang ketiga, itu pun secara muallaq. Jadi tidak ada rawi di tingkatan ketiga yang beliau riwayatkan dengan sanad. Kebanyakannya dengan muallaq. Kebanyakan hadis-hadis dalam rawi-rawi dalam Sahih Bukhari itu di tingkatan pertama. Jelas sampai sini? Nah, jadi
Yang saya maksudkan di sini kebanyakan hadis-hadis Sahih Bukhari yakni hadis-hadis usulnya. Hadis-hadis usulnya Bukhari itu semuanya di tingkatan pertama. Hadis-hadis usul. Jelas sampai sini? Hadis-hadis usulnya, bukan tawabi, mutabaatnya bukan, tapi hadis usul dalam Sahih Bukhari itu di tingkatan pertama semuanya. Nah, sementara dalam Sahih Muslim, Imam Muslim rahimahullah juga meriwayatkan di tingkatan yang pertama, tapi juga beliau meriwayatkan dari tingkatan yang kedua. Dan beliau menjadikan hadis tingkatan yang kedua ini sebagai usul juga, sebagaimana tingkatan pertama. Sementara Imam Bukhari tidak menjadikan rawi-rawi di tingkatan kedua dalam hadis-hadis usulnya, tapi di mutabaat saja. Imam Muslim menjadikan rawi tingkatan kedua ini di hadis-hadis usulnya juga. Bahkan beliau banyak meriwayatkan dari tingkatan yang ketiga, semacam Suhail bin Abi Shalih an-Nabi Nabi Hurairah, itu banyak ditemukan dalam Sahih Muslim. Ya, bahkan beliau menjadikan juga sebagai apa? Sebagai umdah, sebagai asal riwayat dalam asal hadis. Ya. Maka dari sudut pandang tingkatan rawi-rawinya, di sini kan Al-Hafidz Ibnu Hajar kita sudah sebutkan kemarin kan ada 3 tingkatan. Nah, Muslim rahimahullah lebih variatif rawi-rawinya. Ada di tingkatan 1, ya, banyak juga di tingkatan 2, banyak juga di tingkatan, ada juga di tingkatan 3. Sementara Bukhari, dan ini semua pada hadis-hadis usul Sahih Muslim. Sementara Bukhari rahimahullah hadis-hadis usulnya itu kebanyakannya dari tabaqat yang pertama saja. Tabaqat yang kedua sedikit, kebanyakannya muallaq. Kebanyakannya apa? Muallaq. Jelas ya? Jadi ini 4 keunggulan Sahih Bukhari dibandingkan Sahih Muslim dalam masalah adalah dengan dhabt. Nah, sekarang sisi yang ke berapa? Sisi yang ketiga, yakni dalam masalah adamul syudzuz dan adamul muallal, yakni dari sisi kesahihan hadisnya. Kata beliau, wa amma rujhanuhu min haitsu adamu syudzudzi wal ilal. Adapun sisi keunggulan Bukhari dibandingkan Muslim dari sudut pandang ketiadaan syudzud dan ketiadaan illah al-qadihah, kata beliau, fali anna man tuqida 'ala al-Bukhari min al-ahadithi aqallu 'adadan mimman tuqida 'ala Muslimin. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, dari sisi bahwa hadis-hadis yang dikritik dalam Sahih Al-Bukhari itu lebih sedikit dibandingkan hadis-hadis yang dikritik dalam Sahih Muslim. Ya, lebih sedikit dibandingkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana para ulama menyebutkan, ya, kalau kita melihat kitabnya At-Tatabbu karya Daraqutni, di mana Daraqutni rahimahullah mengkritisi hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Totalnya ada sekitar 210 hadis. Totalnya ada sekitar 210 hadis. Nah, kata para ulama, hadis yang dikritik dalam Sahih Muslim itu ada sekitar 130 hadis. Hadis-hadis yang dikritik dalam Sahih Muslim ada sekitar 130 hadis. Sementara hadis-hadis yang dikritik dalam Sahih Bukhari, ya, kurang lebih 80, paling banyak 80. 80 tambah 130 kan 210, ya. Sama yang terdapat dalam kritikan Ad-Daraqutni terhadap Sahih Bukhari dan Muslim sekitar 210 hadis. Di mana 130 hadis kritikan kepada Muslim dan 80 hadis kritikan pada Imam Al-Bukhari. Nah, jadi di sini nampak bahwa secara umum dari sisi kesahihan juga hadis-hadis dalam Sahih Bukhari secara umum lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim karena jumlah yang dikritisi di dalamnya lebih sedikit dibandingkan dalam Sahih Muslim. 80 banding 130. Taib, ini 3 sisi keunggulan Sahih Muslim, Sahih Bukhari, 3 sisi mengapa Sahih Bukhari lebih sahih dibandingkan Sahih Muslim. Kemudian di sini mungkin bisa ditambahkan sisi yang keempat, dan ini hanya mimbab istiqnas saja, sebagai tambahan dalil saja, bukan patokan, tapi ini sekedar mimbab istiqnas, sekedar nambahin dalil saja. Nah, hadza ma'attifaqil ulama'i ala anna al-Bukhariya kana ajalla min muslimin fil ulum wa a'rafa bi sana'atil hadits minhu wa anna musliman tilmidahu wa kharrijuhu wa lam yazal yastafidu minhu wa yattabi'u atharahu. Ya, selain dari 3 sisi yang kita sebutkan tadi, mungkin bisa ditambahkan sisi yang keempat. Kata beliau, para ulama ittifaq, sepakat bahwa Bukhari lebih mulia dibandingkan Muslim dalam masalah ilmu. Ya, dalam berbagai macam ilmu. Ya, lebih paham tentang sina'ah al-hadis, lebih paham tentang bagaimana memeriksa, mengecek suatu hadis dibandingkan Muslim. Ini lebih dalam keilmuannya. Ya, sama-sama dalam keilmuannya, tapi Al-Bukhari lebih dalam keilmuannya. Dan bahwasanya Muslim itu adalah murid dan apa istilahnya, kharrijuhu, yakni orang yang merupakan hasil cetakan Al-Bukhari. Al-Bukhari mencetak dia menjadi orang seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walam yazal yastafidu minhu wa yattabi'u asarahu.
dan Imam Muslim masih senantiasa mengambil faedah dari Imam Al-Bukhari dan mengikuti jejak-jejak beliau. Hatta laqad qala ad-Darqutni rahimahullah laulal Bukhari lama roha muslimun wala ja. Sampai-sampai ad-Darqutni berkata, seandainya bukan karena Al-Bukhari, niscaya Muslim tidak akan jadi seperti yang sekarang ini. Taib. Sudah ya, ini kesimpulan dari al-mufadalah atau al-muqaranah baina as-sahihain dari sisi keabsahan, dari sisi kesahihan. Summa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa min samma, dari sudut pandang inilah, yakni dari 4 sudut pandang sebelumnya, 3 sudut pandang yang utama dan 1 istiqnas lah, ya, sisi istiqnas. Dari 4 poin sebelumnya inilah, wa min samma ai min hadhil haitsiyah, dari sudut pandang yang dijelaskan tadi, wahia arjahiyatu syartil Bukhari ala ghairihi, yakni lebih kuatnya syarat Al-Bukhari dibandingkan selainnya, yakni Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya. Qaddima sahihul Bukhari ala ghairihi minal kutubil musannafati fil hadis. Ya, berdasarkan inilah, dari sinilah maka didahulukan Sahih Al-Bukhari dibandingkan semua buku-buku hadis yang lain. Ya, dibandingkan semua buku hadis yang lain. Baik. Ini sekarang apa namanya? Masalah berikutnya. Iya. Tadi sudah dibahas mengenai Bukhari dan Muslim. Yang mana yang lebih rajih? Oh, Bukhari. Nah, bagaimana perbandingan Bukhari Muslim dengan kitab-kitab di luar Bukhari Muslim? Ya. Dikatakan di sini bahwa Al-Bukhari lebih unggul dibandingkan semua kitab lain, hatta termasuk Muslim, sebagaimana yang baru saja sudah disebutkan. Kalau dia lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim dalam masalah kesahihan, apalagi kitab-kitab di luar daripada itu. Ya. Jadi yang paling tinggi adalah Sahih Al-Bukhari. Summa Sahihu Muslimin limusyarakatihi lil Bukhari fi ittifaqil ulama'i ala talaqqi kitabihi bil qabuli aidan siwa ma'ullil. Kemudian diikuti oleh Sahih Muslim di urutan nomor 2. Dikarenakan Muslim mengikuti Al-Bukhari, ya, bersekutu dengan Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari bersekutu dengan Sahih Al-Bukhari dalam hal para ulama sepakat untuk menerima hadis-hadis di dalamnya. Siwa ma'ullil, kecuali hadis-hadis yang ditaklil, yakni yang dikritisi padanya, dan itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan total hadis pada keduanya. Jelas ya? Maka dari sini kita bisa mengambil faedah, dan ini juga sudah pernah disinggung oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika beliau menyebutkan mengenai khabarul ahad al-muhtaf bil qara'in. Khabarul ahad al-muhtaf bil qara'in, bahwa di antara qarina yang membuat khabar ahad yufidul ilman nadhari adalah kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, Bukhari saja atau Muslim saja. Kenapa? Karena para ulama sepakat untuk talaqqi kitabaihima bil qabul. Talaqqatul ummah talaqqatil ummah kitabaihima bil qabul siwa man tuqida fihima, kecuali hadis-hadis segelintir hadis yang dikritik padanya. Ini enggak disepakati. Selain daripada itu, maka semuanya disepakati kesahihannya dan diterima oleh umat. Taib. Dan ini tidak bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, tidak bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana Syafi'i berkata, "Ma ba'da kitabillahi asahhu min muwatta'i Malik." Ya, ma ba'da kitabillahi asahhu min muwatta'i Malik. Tidak ada satupun kitab yang lebih sahih setelah Al-Qur'an dibandingkan kitabnya Imam Malik, yakni muwatta'nya Imam Malik. Ini tentunya tidak ada perbedaan, ya, karena jelas sekali bahwa di zaman Imam Syafi'i rahimahullah Bukhari dan Muslim belum ada. Yakni belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah, Imam Syafi'i wafat dan Imam Al-Bukhari seingat saya baru berusia 10 tahun. Iya. Baru berusia 10 tahun. Imam Syafi'i rahimahullah wafat ketika Al-Bukhari masih berusia sekitar 10 tahun. Bahkan Imam Muslim belum lahir. Ya, Imam Muslim belum lahir. Apa 10 tahun atau 4 tahun, saya lupa. Ya. Nah, bahkan Imam Muslim sendiri belum lahir. Ya, ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala wafat. Maka ucapan Imam Syafi'i bahwa tidak ada hadis atau hadis yang paling sahih setelah kitabullah adalah Muwatta' Malik, tentunya ini beliau ucapkan karena belum melihat Sahih Al-Bukhari, tidak melihat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dikarang jauh setelahnya. Yang dikarang jauh setelah wafatnya beliau. Taib. Dan tidak diragukan di zaman-zaman itu kitab yang paling sahih adalah Muwatta' Imam Malik. Ya. 6, tentunya ini di atas
mazhab dari Imam Malik rahimahullahu taala yang menerima hadis-hadis mursal, sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah menerima hadis-hadis mursal dengan syurut, dengan syarat-syaratnya. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala. Jadi yang paling kuat tentunya tingkatannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bersamaan. Kemudian setelah itu riwayat Bukhari saja, setelah itu riwayat Muslim saja. Ini 3 tingkatan. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi hadis yang paling sahih dari sudut pandang periwayatnya, yang paling tinggi adalah riwayat Bukhari Muslim. Kemudian di urutan nomor 2 riwayat Bukhari saja. Kemudian tingkatan yang ketiga riwayat Muslim saja. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Summa yuqaddamu fil arjahiyati min haitsul asahhiyatu min haitsul asahhiyati ma wafaqahu syartuhuma." Sekarang setelah riwayat Bukhari Muslim, baru riwayat Bukhari saja, baru riwayat Muslim saja. Di tingkatan keempat adalah hadis-hadis ya yang wafaqahu syartuhuma, yang bukan riwayat Bukhari Muslim tapi sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Taib. Labas, kita baca saja dulu. Jadi di urutan nomor 4 ada hadis-hadis bukan Bukhari Muslim, bukan riwayat Bukhari Muslim tapi syarat Bukhari Muslim. Li'annal murada bihi ruwatuhuma ma'a baqiyati syurutis sahih. Karena yang dimaksud dengan syarat Bukhari Muslim adalah rawi-rawinya Bukhari Muslim disertai dengan syarat-syarat hadis sahih. Baik. Tadinya saya mau bahas ini, namun di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah singgung mengenai apa yang dimaksud dengan syarat Bukhari Muslim. Kalau kita membuka kitab Mustadrak Al-Hakim, akan sering bahkan pada setiap hadis beliau akan sebutkan ini hadisun sahihun walam hadisun sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim, atau ala syartil Bukhari atau ala syarti Muslim walam yukhrijahu, dan keduanya tidak meriwayatkan. Dan ini juga digunakan oleh para ulama sampai kalangan muasirin seperti Syekh Albani rahimahullah kadang menggunakan ibarat ini. Ini hadis sahih, sahih riwayat Abu Daud, sahih dengan syaratnya Bukhari atau dengan syaratnya Muslim dan semacamnya. Ya. Taib, insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan berikutnya ini, karena ini pembahasan mengenai syarat Bukhari dan Muslim ini butuh penjelasan tambahan. Wa illa maratib yang beliau sebutkan di sini, ya, maratib yang beliau sebutkan di sini sebenarnya sudah kita singgung kemarin ya. Taib. Atau labas, kita bacakan dulu, tapi kita skip pembahasan syarat Bukhari Muslim. Kita akan jelaskan nanti. Taib. Jelas ya, kata beliau rahimahullahu taala, li'annal murada bihi, yang dimaksud dengan syarat Bukhari dan Muslim adalah ruwatuhuma ma'abaqi syurutis sahih. Adalah rawi-rawi Bukhari Muslim ya, yang tentunya terpenuhi syarat-syarat sahih yang lain. Warwatuhuma qad hasala al-ittifaqu 'alal qawli bi ta'dilihim bi tariqil luzum. Dan perawi Bukhari dan Muslim itu juga disepakati bahwa mereka semuanya adil bi tariqil luzum. Apa maksudnya bi tariqil luzum? Yani kalau kamu katakan semua hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, semuanya dalam Sahih Bukhari dan Muslim semuanya sahih kecuali segelintir yang dikritik, berarti konsekuensinya apa? Ya, secara umum semua rawi-rawinya kalau begitu adil juga. Itu namanya bi tariqil luzum. Fahum muqaddamuna ala ghairihim fi riwayatihim. Maka rawi-rawi Bukhari Muslim lebih didahulukan dibandingkan yang bukan rawi Bukhari Muslim. Ingat, walaupun tidak diriwayatkan hadisnya oleh Bukhari Muslim. Wa hadza aslun la yukhraju anhu illa bidalil. Dan inilah hukum asal yang tidak bisa kita keluar darinya kecuali ada dalil yang lain. Yani hukum asalnya, sebagaimana kamu mendahulukan Sahih Bukhari dan Muslim dibandingkan selainnya, dibandingkan buku-buku hadis selain keduanya, maka otomatis kamu lebih mendahulukan rawi-rawi Bukhari Muslim dibandingkan keduanya. Inilah asalnya dan tidak bisa keluar dari ini kecuali ada dalil. Yani bisa jadi pada kondisi tertentu, pada hadis tertentu, ada rawi Abu Dawud lebih sikoh dibandingkan rawinya Bukhari. Taib, kalau ada bukti silakan, tidak ada masalah. Tapi asalnya rawi-rawi Bukhari Muslim muqaddamun, lebih didahulukan dibandingkan rawi-rawi di luar Bukhari Muslim. Taib, kata beliau, fa in kana al-khabaru ala syartihima ma'an kana duna ma akhrajahu Muslimun aw mislahu. Nah, kalau khabarnya riwayat bukan riwayat Bukhari Muslim. Kita sudah sebutkan yang pertama Bukhari Muslim, yang kedua Bukhari saja, yang ketiga Muslim saja.
Yang keempat, kata beliau, kalau khabarnya bukan riwayat Bukhari Muslim, tapi syaratnya sesuai dengan Bukhari Muslim, maka dia berada di bawah duna ma akhrajahu Muslim, berada di bawah tingkatannya Muslim. Jadi dia di tingkatan yang keempat. Riwayat Muslim saja kan tingkatan yang ketiga. Ini tingkatan yang keempat. Yaitu apa? Riwayat Bukhari dan Muslim, tapi riwayat selain Bukhari dan Muslim, tapi sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ini tingkatan yang keempat. Bahkan kata Ibnu Hajar, au mislahu, atau bisa jadi mungkin setingkat dengan Muslim saja. Bisa jadi. Taib, tingkatan yang keempat. Tingkatan yang kelima, di bawahnya lagi, wa in kana ala syarti ahadihima fayuqaddamu syartul Bukhari wahdahu ala syarti Muslimin wahdahu taba'an li asli kulli minhuma. Di tingkatan yang kelima adalah hadis-hadis yang diriwayatkan, yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi sesuai dengan syaratnya Al-Bukhari. Di tingkatan yang keenam, hadis-hadis yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi sesuai dengan syarat Muslim. Kenapa yang sesuai dengan syarat Bukhari didahulukan dibandingkan syarat Muslim? Kata beliau, taba'an li asli kulli minhuma. Mengikut kepada urutan kitab asalnya, yakni Sahih Bukhari lebih dahulu dibandingkan Sahih Muslim. Maka otomatis juga syarat Bukhari lebih unggul dibandingkan syarat Muslim. Ini tingkatan yang keenam. Fakharaja lana hadza min hadza sittatu aqsam. Maka dari uraian tadi kita bisa dapatkan 6 tingkatan dari sisi kesahihan. Tatafawatu darajatuha fi sihah. Yang 6 tingkatan ini berbeda tingkatannya dalam masalah kesahihan. Jadi 6 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi Bukhari Muslim. Tingkatan nomor 2 Bukhari saja. Tingkatan yang ketiga Muslim saja. Tingkatan yang keempat bukan Bukhari Muslim tapi sesuai syarat Bukhari Muslim. Tingkatan yang kelima bukan Bukhari Muslim tapi sesuai dengan syarat Bukhari. Tingkatan yang keenam bukan riwayat Bukhari Muslim tapi sesuai dengan syarat Muslim. Ini 6 tingkatan. Kata beliau, wasamma qismatun sabi. Dan di sana ada jenis yang ketujuh, yakni tingkatan yang paling rendah dari hadis sahih. Tingkatan yang ketujuh yaitu apa? Wa huwa ma laisa ala syartihima ijtima'an wan firada. Yakni ada hadis sahih bukan riwayat Bukhari Muslim dan bukan juga syarat Bukhari, bukan juga syarat Muslim. Tidak syarat gabungan dan tidak juga syarat salah satu dari keduanya. Jadi tingkatan yang paling terakhir adalah ada hadis sahih, tapi hadisnya sahih namun bukan riwayat Bukhari Muslim dan rawi-rawinya juga bukan rawi-rawi Bukhari Muslim. Bukan syarat Bukhari, bukan syarat Muslim, bukan syarat keduanya. Ini tingkatan yang ketujuh. Jelas ya? Kata beliau, wa hadzat tafawutu innama huwa bin nadhari ilal haithiyatil mazkurah. Dan sudut pandang ini ya, atau tingkatan jadi 7 ini pandangannya hanya dari sudut pandang yang disebutkan tadi. Apa itu? 3 sisi tadi. Yaitu dari sisi apa? Yang pertama dari sisi ittisalus sanad, yang kedua adalah dhabtur ruwat, dan yang ketiga jumlah hadis yang dikritik. Ya, ini dari 3 sudut pandang inilah jadilah tingkatan jadi 7 jenis ini. 7 tingkatan hadis sahih ini. Taib wallahu taala alam bisawab. Sekira cukup. Ini penjelasan tambahan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau jelaskan mengenai afrad. Yani ini hukum umum ya, hukum umum. Adapun tidak menutup adanya hadis-hadis tertentu yang lebih sahih dibandingkan yang lain, sebagaimana insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ay yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.